Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat readingan untuk zodiak Aquarius ya. Aquarius di tahun 2023. Ya Allah, ini tuh udah hari keberapa saya nggak ngereading ya, gitu kaku banget karena memang saya sedang sakit ya. 2 bulan saya tidak datang bulan itu saya udah ada benjolan-benjolan dan aduh saya udah takut aja ya, karena kan kalau di Islam itu kan laki-laki tidak boleh menggunakan perhiasan ya, karena memang dia tidak ada haid, dalam artian dia darah kotornya tidak keluar gitu. Udah saya udah takut gitu kan, tapi alhamdulillah akhirnya ya keluar juga ya, walaupun keluarnya itu kayak orang lahiran kalau dibilang gitu ya, gerak sedikit keluar dan keluarnya tuh dalam jumlah yang banyak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, disyukurin aja karena keluar itu sih, dan badan tuh berasa enteng banget ya gitu. uh, Oke, kita mulai aja. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul, bisa tulis di kolom komentar. Yang mau terapi, private reading, self healing, behavior terapi, spiritual coaching, number konsultan, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Begitu juga yang mau endorse kerudung, kacamata, make up, baju muslim. Aduh, saya lagi karena sering nonton konten beauty jadi lucu gitu kan, kekumpul satu gitu kan, wow. Oke, terus ya udah itu aja ya. Kalau yang nggak sempet nonton di reading bisa ke snack video, cuman snack video saya lagi vakum ya beberapa hari gitu kan, mungkin udah masuk 2 minggu ya. Oke, kita mulai aja ya. Untuk zodiak Aquarius di tahun 2023, siapa yang pingin tahu? Saya juga pingin tahu. Kebetulan saya punya apa ya, seseorang berzodiak Aquarius, si bapak itu ya. Hai bapak, kemana aja kah dirimu gitu kan. Aquarius di tahun 2023, sebentar lagi mau ulang tahun Aquarius ya gitu. Oke, kita mulai guys ya. Aquarius di tahun 2023. Oke, wow. Wow. Oke lah ya. Aku ngerti tuh kalau kamu tuh banyak uangnya. Aquarius nih di tahun 2023 ya, berkelimpahan banget dalam hal materi ya. Terus ya dia juga udah terpenuhi lah rasa uh, rasa kesendiriannya gitu ya. Eh, dan sepertinya memang ada yang ingin membangun suatu rumah tangga gitu, dan dia pinginnya tuh rumah tangganya dia tuh semua kebutuhan ekonomi itu bisa terpenuhi ya, walaupun mungkin ya dibilang pingin buru-buru juga enggak, dibilang lambat juga enggak gitu ya, tapi dia bingung nih, sedang banyak pilihan. Wow ya, Aquarius kan dibilang enggak banyak tapi dibilang banyak juga enggak, karena dia bingung harus memilih gitu kan, karena mungkin adanya pengkhianatan yang pernah dia rasakan, makanya dia jauh lebih hati-hati ya gitu, atau mungkin dia pernah melakukan pengkhianatan. Karena Aquarius nih luar biasa ya pokoknya. Aduh, aku juga pusing ngadepin orang Aquarius, tapi dia kalau udah sayang sama orang bener-bener loh memberikan semua yang dia bisa, dia sanggup ya gitu. Oke. Yang nggak heran sih ya, kerja keras dia akhirnya bisa terbayar ya dengan menjadi King of Pentacles, dan itu dia lakukan untuk anggota keluarganya dia gitu kan, dan dia mungkin akhirnya sekarang bisa lebih banyak membantu orang lain, atau uh, akan datang suatu bantuan gitu ya untuk hal percintaan mungkin, atau dia bisa lebih banyak membantu orang lain dengan apa yang dia punya. Dia di tahun 2023 juga dia mungkin ada beberapa dari Aquarius nih yang orangnya tuh maunya kudu harus wajib gitu, tapi di tahun 2023 dia lebih bisa gini, oh iya ya gue harus lebih sabar gitu kan, dan dia mencoba untuk lebih melihat sudut pandang yang jauh lebih luas. Oh ini tuh ada pelajarannya, mungkin kalau dulu lo nyakitin gue sakitin balik gitu kan ya, tapi sekarang enggak gitu ya, mungkin ada yang dirubah dari diri dia segala macam, dia sudah tahu itu, dan orang tuh lebih bisa kena ke dia tuh gini,
Kalau Aquarius tuh kalau kita baik dia bisa lebih baik kok gitu ya. Tapi kalau kitanya nggak baik dia bisa juga gitu. Dan dia akan ketemu dengan sosok seseorang yang seimbang dengan dia, sama-sama hangat, sama-sama baik gitu kan, ibaratnya tuh seperti itu ya di tahun 2023. Aminkan ya, kartunya cukup baik kok. Aquarius di tahun 2023. Oke, Aquarius di tahun 2023 ya, saat ini dan sekarang juga dia akan benar-benar memperbaiki dirinya gitu ya. eh Benar-benar sudah eh deadline lah ibaratnya gitu ya, dan waktunya memang pergi untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Yaitu tadi, makanya tadi ada hangman, mungkin adanya diri dia yang sifatnya salah satu mungkin kurang sabar, mungkin kurang empati, kurang simpati gitu kan. Dia mungkin kadang suka berpikiran baik, tapi di tahun ini juga dia banyak banget berubah menjadi sosok seorang yang jauh lebih baik gitu ya, karena memang dia menyadari hal itu gitu. Nah, dia membuat rumah itu senyaman mungkin ya, makanya kenapa dia berusaha keras untuk mendapatkan uh, keuangan, karena memang dia mau di rumah itu nyaman banget, di rumah itu bahagia banget. Jadi karena dia tahu nggak ada yang bisa dia dapatkan di tempat lain selain di rumah kedamaian itu. Jadi dia seberusaha mungkin membuat rumah itu damai ya, dan dia sangat bahagia, happy gitu ya. Oke. Batam sendiri juga ya, ternyata perjalanan hidup dia itu di tahun 2022 ke belakang, kenapa harus kayak gini, kenapa begini, dia di tahun 2023 menemukan jawaban-jawaban itu semua. Seperti menemukan message in the bottle, gue harus kayak gini, gue begini kayak gitu ya. Dan di tahun 2023 juga dia lebih banyak mengamati gitu, dan dia tahu dengan sosok siapa dia berhadapan, dan orang juga tahu Aquarius ini tipenya seperti ini. Jadi sama-sama tahu, dan dia juga lebih banyak mencari jawaban ke dalam, masuk ke dalam dirinya sendiri, banyak mencari tahu jawaban ke dalam, karena hatinya dia sudah terkoneksi ke Allah gitu ya. Dan mungkin yang dulu-dulu itu bukan untuk kamu gitu ya, dan dia juga bisa punya energi magician ya, apa yang dia mau tuh sebenarnya bisa dia wujudkan gitu loh ya. Dan lebih fleksibel, tadi saya bilang kan, mungkin ya itu tadi ada the tribe ya, dia tahu dengan siapa dia berhadapan, dan orang juga tahu dengan Aquarius dia berhadapan harus seperti apa. Mungkin kalau dulu saklek, kaku, tapi sekarang enggak. Dan keren lah pokoknya ya, dia akhirnya mengecap manisnya kehidupan yang sudah dia jalani selama ini. Manisnya itu dia kecap, dia nikmati di tahun ini. Pelangi yang dia dapatkan sesuai dengan badai yang dia lewati ya, dan dia mempunyai kebesaran hati. Kebenaran itu akan terungkap kalau misalkan memang ada hal-hal yang memang belum diungkap. Contohnya gini, ini kenapa sih terjadi sama hidup gue gitu kan ya, itu nanti akan dengan sendirinya kebuka gitu. Dan apa yang sudah hilang, apa yang sudah pergi, itu akan diganti oleh Allah dengan yang jauh lebih baik. Jadi semangat terus ya Aquarius, aku ngerasain energinya bagus banget. Aku nggak ngambil kartu jatuh gitu ya. Oke. Be present ya. Karena dia sudah menjadi sosok seorang yang punya kebesaran hati, kereta, dia juga sudah menjadi sosok seorang yang bisa melihat sudut pandang yang jauh lebih luas, sudut pandang yang jauh lebih berbeda gitu kan. Jadi dia ternyata gue tuh mengalami gubrak-gabrik kehidupan tuh karena mau dibentuk seperti ini gitu ya. Jadi yang dia rasain sekarang, gue nggak akan menyesali masa lalu gitu, dan gue juga nggak akan mengkhawatirkan masa depan, tapi gue akan melakukan yang terbaik di saat ini sekarang, karena gue tahu itu ada efeknya di masa depan gitu. Jadi ya dia tidak mengkhawatirkan masa depan, karena dia tahu dia sudah melakukan yang terbaik dalam setiap prosesnya saat ini sampai ke depan gitu ya. Dan untuk masa lalu dia sudah mengubur itu gitu, dan dia sudah dapat
jawaban-jawabannya gitu kan. Oh ternyata kayak gini toh, kayak gitu kan. Ya memang dia kalau misalkan dirasa butuh bantuan ya dia bisa meminta tolong gitu. Dan ketika ada temen yang butuh bantuan ke dia akan menolong gitu. Dia decide ya, karena dia tipe orang yang sudah deep knowing, mencari jawaban ke dalam. Setiap keputusan dalam hidup dia yang hadir dalam hidup dia bisa memutuskan dengan sendirinya gitu ya. Dan di tahun ini dia akan terlihat cantik dan ganteng secara natural ya. Dia juga healing, dia sembuh gitu kan dari gubrak-gabriknya kehidupan di masa lalu. Mungkin adanya pengkhianatan atau dia melakukan pengkhianatan, bisa juga. Dan di tahun ini pokoknya Aquarius tuh hebat banget gitu orangnya ya, happy hebat. Aku ngerasain energinya luar biasa nih Aquarius ya. Tolong dijaga vibrasinya untuk tetap baik gitu ya. Oke. Dan kamu bisa merayakan cinta kamu ya, Aquarius. Dan wish is fulfilled. Tadi seperti saya bilang, apa yang kamu mau kamu bisa wujudkan. Energi the magician, energi manifester ya. Terus ada eco create kan tadi. Dan kamu orangnya penuh cinta, maka kamu layak untuk mendapatkan cinta. Kamu juga bisa lebih mendengarkan keluhan-keluhan tubuh kamu. Misalkan dirasa nih kayaknya nggak enak, kamu lebih maintenance, kamu lebih perhatian. Kalau dulu mungkin kamu lebih cuek gitu. Dan kamu bisa traveling kemana aja kamu mau gitu ya. Kamu tahu tujuan hidup kamu di sini untuk melakukan ini, dan kamu menjalannya dengan happy. Kamu juga bisa meningkatkan energi kamu ya. Terus ya bangkitlah di tahun ini, dan kamu lebih menjadi orang yang pemaaf, karena kamu tahu dengan memaafkan itu adalah salah satu healing terbaik ya. Keren, aku ngerasain energinya keren banget asli. Oke, romance angelnya. Iya, unrequited love. Mungkin salah satunya juga adalah adanya cinta tidak berbalas, tapi di tahun ini itu sudah tidak ada. Ya itu juga mungkin yang akhirnya membuat kamu tuh rasa sakit hati gitu. Dan isu permasalahan pribadi kamu terutama dengan orang tua juga itu akan sembuh di tahun ini ya. Dan dalam hal percintaan kamu bisa lebih banyak melakukan pembicaraan dari hati ke hati. Dan ya mungkin kamu akan ketemu dengan sosok seseorang yang itu sudah terjadi di masa lampau, tapi adanya unfinished business, makanya ditemukan lagi di masa sekarang. Atau ya orang sebelumnya itu memang mungkin ya memberikan pelajaran untuk kamu, karena mungkin di masa lampau kamu tidak berubah menjadi lebih baik, tapi sekarang ketika diketemukan lagi kamu bisa berubah menjadi lebih baik. Kamu jangan trauma, jangan takut ya, kamu bisa memberikan kesempatan kepada kehidupan percintaan kamu ya. Tapi kamu ingat, kamu harus bisa membebaskan diri kamu jangan terlalu mengontrol dan jangan under control gitu ya, tapi lebih ke sama-sama memberikan kebebasan satu sama lain ya, tapi juga bebas juga, tetap ada aturannya gitu ya. Tadi ada you are love ya, kamu sudah layak mendapatkan cinta kamu sekarang kamu orangnya penuh cinta, dan lebih harus mengenal satu sama lain ya dalam hal percintaan. Nanti di tahun ini juga kamu akan ketemu dengan seseorang yang sama-sama punya passion yang sama dan punya romantic feeling, dimana romantic feeling itu sama-sama bisa dieksplor gitu ya, bisa dieksplor bisa dieksplor lah ininya rasa cintanya. Mungkin kamu akan berdiri dengan orang yang punya anak, atau kamu akan punya anak gitu ya, atau kamu tadinya masih punya sisi kekanak-kanakan ya, dan mungkin sekarang masih terpisah antara jarak ruang waktu, atau mungkin ada perbedaan-perbedaan antara kamu dengan orang sebelumnya atau sekarang, tapi itu bisa teratasi dan kamu bisa memutuskan dengan siapa kamu berdealing. Tapi memang diminta untuk merilis mantan kamu ya. Kalau misalkan kamu memang punya mimpi-mimpi di dalam hal percintaan, yang diperjuangkan ya, yaitu tadi mundur sejenak untuk berbicara, dan akhirnya ketika kamu sembuh, kamu ini akan ada yang rekonsiliasi atau ada yang minta balikan sama kamu gitu ya. Biasanya sih gitu, itu selalu bukan kok, tapi ceritanya tuh, jalan ceritanya seperti itu. Memang ketika kita disakitin, ketika kita dikhianatin, kita terima dulu, suka nggak suka, enak nggak suka, kita terima. Terus udah gitu kita belajar ikhlas, belajar sabar ya kan, kita sembuh, kita mencintai diri kita. Terus
ya mulailah kita tuh melakukan ya dengan prosesnya itu kita melakukan yang terbaik gitu kan, seperti berbuat baik, berbicara yang baik, memperbaiki diri. Baru ketika kita lepas semuanya, biasanya energi mantan akan menyesal dan minta balikan. Itu biasanya tuh seperti itu. Jadi ketika kita kemelekatan justru dia akan semakin jauh, tapi ketika kita membiarkan ya gitu ya, dia akan semakin dekat gitu, energinya berbalik nanti. Oke, judgment ya, tidak ada lagi uh, label atau melabeli seseorang atau sesuatu, ini nggak baik, ini enggak, tapi lebih oh ya memang ini sudah proses jalan yang harus dilewati gitu ya. Dan akhirnya kamu di tahun ini lebih mengerti ya kesalahan yang sudah terjadi, baik itu dari diri kamu maupun orang lain gitu. Yang efeknya ke kamu itu adalah peluang kamu untuk lebih banyak belajar sebenarnya. Oh. Oke, karena ini kartunya jatuh, jadi lebih baik saya ini lagi ya. Lebih baik saya oke. Ya, friendship ya akhirnya kamu mengerti bahwasanya teman itu juga sebenarnya bisa jadi alasan untuk kamu hidup gitu ya. Atau ya friendship itu kan bisa teman hidup, bisa teman ya teman sepermainan segala macem gitu ya. Yang susah itu nyari teman susah seneng bareng, kebanyakan mau enaknya sendiri gitu. Dan kamu jadi orang yang jauh lebih jujur ya, jauh lebih jujur dan punya rasa kebanggaan sendiri terhadap diri kamu gitu. Dan bisa menjalin suatu hubungan yang baik ya dengan siapa saja, karena kamu yang sudah healing, sudah sembuh. Bahkan dengan orang yang menyakiti kamu pun sudah bisa berdamai dengan diri kamu, dan kamu punya keberanian, dan di dalam diri kamu itu yang membuat kekuatan untuk kamu bisa lebih melangkah lagi dan lebih sabar. Kamu juga orang yang lebih memasrahkan semuanya sama Allah dan tidak lagi menyangkal. Kamu juga merasakan kedamaian dan punya inner voice, dan inner voice itu yang membimbing kamu ke dalam setiap langkah kamu, dan punya disiplin juga ya. Akhirnya kamu mengerti bahwasanya ketika kamu kehilangan, ada peluang kamu untuk lebih menerima yang lebih baik lagi penggantinya, dan abundance, keberlimpahan. Pokoknya uang Aquarius nih banyak lah di tahun ini. Uang Aquarius banyak, percintaan juga bagus gitu kan, keluarganya juga happy gitu ya. Ya mungkin, tapi aku ngerasain gini ya, memang di tahun 2023 ini akan banyak yang union, akan banyak soulmate, twin flame, mirroring gitu ya. Dan ini karma baik ini lagi berputar ke atas loh. Jadi orang-orang yang terzolimi itu lagi naik ke atas, mau baik itu terzolimi hatinya maupun keuangannya, dia akan naik ke atas. Dan bersiaplah di atas itu kalian harus banyak saving money gitu ya, atau berinvestasi. Dan bagi orang yang melakukan perbuatan buruk ya, karma buruknya lagi sedang menuju ke dia gitu, pembayarannya. Aku ngerasainnya kayak gitu. Oke, aku harus tahu ya. Heart with a key. Ya, jangan mengunci diri kamu terus ya gitu, jangan mengunci diri kamu terus. Dan kuncilah ketika memang orang itu sudah layak untuk masuk ke dalam hati kamu, terus baru dikunci hanya dia gitu. Dan mulailah coba untuk membuka hati kamu. Mungkin kamu akan menemukan orang yang bisa membuka hati kamu. Mungkin sekarang kamu lagi tertutup gitu ya. Ini buat Aquarius yang narsis gitu ya, narsistik gitu kan, tolonglah untuk lebih bisa apa ya, aku nih belum dapat chemistry-nya sama kartu ini, jujur aja gitu ya. Walaupun mungkin agak-agak mirip gitu kan, sebenarnya kan oracle itu ya itu aja, cuman kadang kalimatnya gitu kan, gambarnya cuman kayak belum ngeklik gitu ya. Dan di sini kalau yang aku rasa the golden mirror itu ya, cobalah untuk lebih ke menurunkan
merasa dirinya itu yang paling baik dibanding pasangannya atau orang lain. Cobalah lebih, ada sisi-sisi seperti itu yang aku rasain ya. Dan nah tadi ada passion, sekarang juga ada passion, kamu akan ketemu dengan orang yang sama-sama punya gairah gitu ya, atau gairah untuk kamu membuka hati dengan lawan jenis sudah mulai lagi tuh ditumbuhkan ya. Dan di dalam hubungan percintaan ya, kamu seperti the butterfly yang tadinya kamu seperti kamu seperti apa tuh, ulat ya, kamu sekarang menjadi kupu-kupu yang baik, yang bagus, yang cantik ya. Dan memang harus lebih banyak berbicara sih, talking dari hati ke hati gitu kan, untuk lebih mengenal satu sama lain. Mungkin selama ini kendalanya ada di talking ya, dan nggak cukup baik kok untuk sekarang gitu loh ya, not enough. Mungkin waktu itu nggak cukup baik, tapi sekarang sudah waktunya lah ya, karena kamu sudah banyak berbenah diri gitu. Dan di sini ada self indulgence ya itu tadi, sebelum kamu membuka hati sebaiknya kamu fokus sama diri kamu sendiri gitu ya. Karena masih banyak shadow work di sini ya. Cobalah lebih banyak untuk menyayangi diri kamu sendiri itu. Dan ya love call, mungkin kamu mau mungkin ada orang yang mau mengekspresikan cintanya sama kamu, atau kamu mulai mengekspresikan cinta kamu kepada seseorang gitu ya. Step it in the back gitu ya. Apapun itu yang tidak enak, tidak nyaman dalam hal percintaan itu semua nanti akan hilang gitu ya. Dan the chaser ya, mungkin di sini ada yang lagi ngejar seseorang gitu ya. Atau kamu lagi dikejar oleh seseorang, dan panah-panah cinta itu akhirnya sudah mulai menuju gitu. Sebenarnya ada yang mau mencium kamu, atau kamu mau mencium seseorang nih di sini ya. Dan kamu menjadi ya itu tadi the butterfly phoenix ya. Phoenix itu kan dia burung ini ya, burung mitologi Yunani yang itu ada di Al-Quran, itu bagus banget kok maknanya itu ya. Jadi dia membakar dirinya untuk lahir phoenix yang lebih cantik, lebih baru, lebih bagus gitu ya. Jadi di tahun 2023 aku ngerasa seperti Aquarius yang baru gitu, dan semua kehidupannya juga akhirnya berdampak menjadi kehidupan yang baru gitu ya, karena dia sudah menjadi sosok seorang yang jauh lebih baik, lebih positif, keuangannya baik, hubungan percintaannya baik gitu kan, dengan orang lain juga baik gitu. Jadi keren lah di tahun ini ya. Kalau menurut saya reading untuk zodiak Aquarius di tahun 2023 sudah selesai. Kita ketemu lagi di reading berikutnya. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.